bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari tentukan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuhnya sehat. Dan sebelum kami aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu saja, biarlah Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 35. Yeremia pasal 35 ayat pertama sampai ayat 19. Yeremia pasal 35 ayat pertama sampai ayat 13. Kesetiaan orang-orang Rehab. Firman yang datang dari Tuhan pada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda bunyinya, pergilah kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habaksinnya, bersaudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka rumah Tuhan ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yedalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Masea bin Salut penjaga pintu. Di depan anggota atau kaum orang Rehab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, kata, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Maka haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti diberitakan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tapi ketika Nebukadnezar raja Babel bergerak maju melawan negeri itu, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim, tentara orang itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada itu datanglah firman Tuhan pada Yeremia bunyinya, begini firman Tuhan alam Allah Israel, pergilah dan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengar perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rehab itu masih tepat. Ia telah memerintahkan pada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang itu mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengar perintah bapa leluhurnya. Aku sendiri telah berbicara dengan kepada kamu terus-menerus, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Aku telah muska padamu segala hambaku, yakni para nabi, tetapi terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat, perbaikilah perbuatanmu, jangan ikuti ilah lain untuk beribadah ke mereka. Maka kamu akan diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan para nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikan dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rehab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya
kepada mereka, dan bangsa tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu begini firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel: sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segala penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kucamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, dan aku telah bersuruh kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkata Yeremia kepada kaum orang Rehab: begini firman Tuhan Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan permintaan Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu, maka begini firman Tuhan Allah Israel: keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melain aku sepanjang masa. Kita lihat ini bagaimana kesetiaan orang-orang Rehab ini kepada dalam tugas sebagai pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Kita dulu hamba dosa, sekarang setelah tebus oleh darah Kristus, kita mau berubah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah, namanya hamba berarti punya majikan, itu majikannya Allah. Kalau namanya Allah, ya namanya Allah punya anak hamba atau abdi. Namanya abdi, dia harus mengabdi pada tuannya. Tuannya itulah Allah. Dan apa diperintahkan oleh tuannya, hamba itu mendengar atau abdi itu melakukannya. Yang sangat menarik ini, ternyata keluarga Rehab ini, keturunannya sedemikian taatnya. Ketika disuruh minum anggur, dia berkata, tidak, aku tidak meminum anggur, sebab ini aku lakukan karena aku mendengar perintah pesan daripada Yonadab atau bapaknya, katakanlah orang tuanya, yang memberikan pengertian kepada anak-anak Rehab ini, supaya mereka ini menjadi anak-anaknya atau pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar dengar firman Tuhan. Demikian juga bagi kita, kalau kita menetapkan diri sebagai hamba Tuhan, kalau kita mendidik diri sebagai hamba dosa, dulu apa yang kita kerjakan dosa, apa yang kita lakukan dosa, apa yang kita pikirkan dosa, apa yang kita rencanakan dosa, bangun tidur pikirannya dosa, bahkan setiap saat apa yang kita rencanakan dosa. Tetapi setelah kita tebus oleh darah Kristus, setelah tebus oleh darah Kristus, kita berubah menjadi status hamba Allah, menjadi abdi Allah, menjadi abdi Allah. Namanya abdi Allah itu menempatkan diri sebagai hamba Allah, hamba Allah, mengabdi. Dan kalau kita mau mengabdi dan kita mau dengar perintah daripada majikan kita namanya Allah, kita akan hidup, kita akan diberkati. Dan akan firman Allah berkata pada ayat 18, tetapi berkata Yeremia pada kaum Rehab, bila firman Tuhan Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu itu, telah pegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diberitakan kepadamu. Melakukan dengan tepat. Dia tidak mau minum anggur, dia lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tepat, namanya hamba, tepat. Ini diperintahkan oleh majikan. Dan kalau kita menjadi hamba, kita mau hidup ini dalam sesuai dengan kehendak Bapa atau kehendak Allah, kehendak sekarang, kehendak Roh Kudus. Betapa penting kita hidup sesuai dan tepat, sesuai dengan kehendak Bapa atau kehendak Roh Kudus. Ingat Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita jadi hamba, kita mau dengar pada majikan kita, ya, katakan tepat. Apa berkatnya? Berkatnya pada ayat 19. Maka begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melain aku sepanjang masa. Jadi keturunannya akan tidak dihapus, tidak akan terputus, rangkaian terus menerus, bagikan seperti itu, aliran terus menerus, ya. Mengalir terus menerus. Dan firman Allah berkata, kau bicara hal yang materi, dan dikatakan dalam Mazmur 37 dulu
25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Mazmur 37:25 ini. Ya, kau tahu, menjadi orang benar. Mau kita jadi bapak yang benar, menjadi orang tua yang benar, beri contoh teladan, kita memberikan nasihat kepada anak kita benar, sekalipun ada suasana yang mencekam, suasana sulit, suasana dan pandemi ini membuat orang takut. Tidak, tapi firman Allah katakan, orang benar, anak cucunya tidak minta-minta roti, ada jaminan Tuhan. Apa yang kebutuhan saudara hari ini? Apa yang kebutuhan saudara? Tuhan sudah siapkan kebutuhan saudara, anak kita, dan apa yang jadi kebutuhan saudara yang sulit saat ini, Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Sebab firman Allah katakan, orang benar, anak cucu minta roti, ada jaminan Tuhan. Tuhan tetap pelihara. Sekalipun dari suasana sulit, suasana sukar, tetap janji pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Tetap berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata di Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus kita sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahkan pada ayat 26, Mazmur 37 ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi ada timbul belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, dan berkat Allah selalu ada dalam hidupnya. Percaya, saudara percaya, dia tidak akan tinggalkan saudara, dia tidak akan permalukan saudara, dia tidak akan membiarkan saudara yatim piatu. Burung dara pelihara, saudara dipelihara. Elia dipelihara oleh janda yang miskin. Elia dipelihara oleh burung gagak, burung yang rakus. Cara Tuhan memelihara secara luar biasa. Tuhan bisa menciptakan yang ada, yang tidak ada menjadi ada sesuai dengan kebutuhan saudara. Amin. Sudah percaya? Kebutuhan saudara hari ini Tuhan sudah siapkan. Kebutuhan saudara hari ini sudah siapkan. Kebutuhan saudara sudah siapkan hari ini. Amin. Percaya, dia siapkan saudara. Rehab keturunannya diberkati Tuhan, dan kita juga keturunannya boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kami kalau Yonadab, ya, anak-anaknya Rehab ini yang taat kepada firman Allah, dengar-dengaran kepada Yonadab, dan ternyata terjadi sesuatu yang luar biasa. Keturunan tetap melayani dia. Bagian hal bagi kami keturunan kami tetap melayani Engkau. Kami menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menyertai, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kami pertaruhkan keluarga kami semua kepada Tuhan, anak mantu cucu kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kami mencari nafkah, kami percaya suasana mencekam, Tuhan selalu menyertai kami. Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Engkau gembala yang baik yang menyertai kami sekalipun bayang-bayang maut, Tuhan selalu beserta. Kami juga merasakan, kami bagikan ada di Goshen, Engkau tetap pelihara kami semua. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja garis depan Tuhan. Berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari surga, sehingga dia bisa menyelesaikan persoalan yang sulit bagi orang lain, tapi bagi mereka tidak sulit karena Kau berikan kecerdasan yang luar biasa. Mulai peperangan, mulai virus corona, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau taat
untuk divaksin dengan baik, sehingga kami boleh mengalami belas kasihan yang daripada Tuhan adanya. Kami percaya terlalu mudah bagi Engkau membuang ke tepi laut. Hanya belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.